warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya suaranya? Halo? Tidak gemut ya? Oke. Enggak, Pak. Ya. Oke. Minggu yang lalu kita sudah bicara terkait dengan rotasi dan sifat rotasi, dan terakhir kita bicara terkait dengan salah satu sifat rotasi, yaitu ketika R, P, alfa, misalkan dari garis L, bayangannya L aksen, maka sudut antara L dan L aksen itu adalah alfa. Ya. Oke, sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, tinjauan secara analitik. Jadi tinjauan secara analitik. Di sini ketika misalkan ada sebuah titik P, kemudian di sini memiliki sudut beta dari sumbu X positif, ini sumbu X positif, ini sumbu Y. Nah, kemudian ketika titik P itu dirotasikan sebesar alfa, itu bayangannya adalah P aksen, X aksen, Y aksen. Jadi ini koma. Ya. Maka di sini yang kita tuliskan bagaimana kita menyatakan hubungan antara X aksen, Y aksen, alfa dengan X dan Y. Nah ini kalau pertama pusat rotasinya adalah P-nya itu 0. Jadi ini kan artinya ketika R, O, alfa, P sama dengan P aksen. Nah, sekarang yang kita lihat di sini pertama ketika kita menyatakan di sini ini garis ini kan koordinat X aksen, ini X aksen itu di sini. Kalau ini X aksesnya di sini. Kemudian yang satu di sini, satu ini. Kemudian yang kita lihat di sini, maka sebenarnya kan bahwa ketika X aksen ini panjang ini, itu kan sebenarnya kan kalau kita tuliskan di situ kan bahwa sudut yang dibentuk antara OX sumbu X ini sumbu X positif dengan OP aksen, kalau ini alfa ini beta, berarti kan sebenarnya kan alfa plus beta kalau rotasinya sebesar alfa. Nah berarti kan artinya di sini kan bahwa ketika X aksen per OP itu sama dengan cos alfa plus beta. Berarti kalau gitu, kalau X aksen per OP itu sama dengan cos alfa per beta, berarti kan X aksen itu sama dengan cos alfa plus beta. Kemudian nanti dengan cara yang sama berarti kita tuliskan Y aksen itu sin alfa plus beta dari OP. Ya, jadi Y aksen ini OP aksen sin plus ini yang kita lihat di sini dari sudut bentuk ini. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini itu kan kalau nanti kita uraikan, kan nanti kan ketika kita uraikan maka kita dapatkan bentuk ini. Jadi nanti ketika bagaimana kita uraikan itu, maka kita dapatkan bentuk ini. Jadi kalau tadi kita menuliskan titik P, ya ini yang tuliskan ini. Jadi kalau tadi kita tuliskan ini, X aksen, OP aksen, cos alfa plus beta. Berarti nanti karena OP sama dengan OP aksen, berarti ini bisa ditulis OP cos alfa cos beta min OP sin alfa sin beta. Nah, kemudian ketika kita lihat di sini, X tadi di sini, ya. Berarti X itu sama dengan OP cos beta. Berarti nanti ketemu OP cos beta diganti X, berarti cos alfa. Kemudian di sini OP sin beta diganti Y, berarti Y sin alfa. Nah, berarti dengan cara yang sama ketika Y sama dengan OP aksen sin alfa plus beta, maka nanti diuraikan sin
alfa cos beta ditambah OP cos alfa sin beta. Maka nanti kalau OP cos beta berarti X cos ini yang kita tuliskan sin alfa cos beta. Ini yang salah yang mana ini? Nanti kalau ketemu ini berarti nanti kan OP sin berarti Y ini yang di depan. Itu nanti jadinya yang ini. Ya. Kemudian OP ini. Nah, kalau OP sin beta itu berarti Y. Nah, OP cos itu X. Nah, ini yang kita lihat tandanya di sini yang mungkin perlu diperhatikan di sini bahwa ketika ini sama dengan OP sin alfa cos beta. Berarti kalau OP cos itu X, berarti ini sin. Kemudian kalau yang kita lihat OP sin, berarti ini Y. Berarti ini cos. Y cos. Ya. Jadi yang dilihat di sini kan ketika ini sebenarnya kan bukan X cos alfa plus Y sin beta, tetapi di sini kan sebenarnya kan kalau kita tuliskan X sin alfa ditambah Y cos beta. Nah, ketika nanti ini jadikan satu, berarti kan X aksen, Y aksen. Maka di sini yang kita keluarkan ketika ini X cos alfa min Y sin alfa, berarti harusnya adalah sin. Ini sin ya, ini sin. Ya. Kemudian ini cos. Ya. Jadi sin alfa cos alfa. Ya. Jadi bentuknya adalah ini. Tabelnya benar, tapi ininya salah. Jadi ini yang kita tuliskan X aksen, Y aksen sama dengan matriks di situ tulisan cos alfa min sin alfa cos alfa kalikan XY. Nah, ini berarti rumus rotasi untuk pusatnya O 0,0 dengan sudut rotasinya itu adalah alfa. Nah, jadi itu yang kita tuliskan. Nah, bagaimana ketika pusatnya itu adalah misalkan titik P itu bukan O, tetapi bisa dikatakan O A, B. Jadi nanti ketika nanti ada bentuk ini, kemudian pusatnya di sini, maka akan seolah-olah kita pusatnya. Ini A, B. Nah, jadi kalau nanti ini ada titik P, Q, misalkan, Q itu X, Y, maka nanti kan bayangannya kalau itu di sumbu baru, itu X aksen, Y aksen, berarti kan ini kan X itu sama dengan X aksen A, Y sama dengan Y aksen B. Ini sumbu lama dan ini sumbu baru. Nah, berarti kan kalau kembalikan, berarti kan sebenarnya kan X aksen itu sama dengan X min A, Y. Ini kalau kita tuliskan X aksen X min A, Y aksen Y min B. Nanti ketika pusatnya itu tidak O tapi A, B, maka sebenarnya nanti kan rumus ini adalah mengalami satu geseran. Maka ini menjadi X aksen min A, Y aksen min B. Ini tetap, kemudian X min A, Y min B. Nah, jadi kalau itu pusatnya menjadi A, B, maka formulanya itu adalah bisa dituliskan bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya ini. Artinya di sini ketika pusatnya A, B, maka sebenarnya kan mulai kita geserkan tadi, kalau X aksen, Y aksen itu pada sumbu baru tadi kan artinya kan kita dapatkan X aksen min A, Y aksen min B sama dengan ini. Nah, ini yang kita namakan rumus umum untuk rotasi dengan pusat alfa, B, A, B dengan sudut rotasi alfa. Nah, jadi ini berarti nanti ketika R, M, alfa, rumusnya adalah ini. Sedangkan ini R, O, alfa. Rumusnya itu. Nah, ini yang kita lihat dari bentuk ini. Jadi artinya ketika kita lakukan satu rotasi ini kan sama ketika nanti
kita lihat ketika ini bentuknya adalah alfanya itu 180 yang kemarin kita nyatakan sebagai setengah putaran. Kan kalau kita tuliskan ini ada cos 180 itu 1, negatif 1 ya. Kemudian kalau sin 180 0, kemudian ini 0, kemudian ini negatif 1. Nah, berarti kalau ini dicoretkan kan berarti artinya negatif 1, 0, 0, negatif 1. Berarti X aksen sama dengan ini, kemudian Y aksen ini. Ini kan kalau pusatnya O 0,0. Nah, nanti ketika ini yang kita gantikan pusatnya A, B, nah, berarti nanti kan kita dapatkan bahwa selalu kita dapatkan A, B itu titik tengahnya. Oke, itu kalau kita kaitkan dengan bentuk yang kemarin. Nah, mungkin kita contohkan satu soal dulu di sini. Ya, mungkin nanti jadi ilustrasi. Bagaimana ketika nanti kita dihadapkan pada satu soal ini dengan menggunakan rumus. Nah, misalkan ini. Misalkan garis K itu 2X plus Y sama dengan 0, P itu 2,2 dan A negatif 1,2. Tentukan RP, 60 A dan RP, 60 derajat K. Nah, sebentar ini. Saya ambilkan linknya. Ya, oke. Bagaimana ketika kita mau menentukan ini? Jadi artinya ketika kita mau menentukan nilai ini dengan menggunakan rumus tadi. Ya. Nah, ini yang kita lihat. Kalau nulis agak lama. Jadi kita lihat di sini. Kan kalau kita dapatkan satu bentuk ini, ya, maka kan ini kita tuliskan. Satu ilustrasi di sini yang kita gambarkan RP, 60 ya, yang kita tuliskan ini. Kemudian di sini yang kita tuliskan bahwa kalau X, Y itu bayangannya adalah ini. Ya. Jadi X, Y itu bayangannya adalah itu. Nah, ini kalau kita kerjakan, pertama ini kan rumusnya yang kita bawakan ini. Jadi kalau ini ada X, Y menjadi X aksen Y aksen, maka X aksen min A, Y aksen min B itu kan pusatnya A, B. Ini cos alfa min sin alfa cos alfa. Ini X min A, Y min B. Nah, kemudian yang kita lihat di sini, ini apa? Ya. Ini yang kita lihat di sini. Jadi kalau kita tuliskan bahwa ini, nah alfa 60, berarti ini kita dapatkan 60, ini tetap, kemudian ini kita tuliskan ini nilainya cos 60 setengah sin 60 setengah akar 3, maka kita dapatkan bentuknya ini. Sehingga kalau kita tuliskan, kita dapatkan nilai X, Y itu adalah ini. Ini yang kita dapatkan. Jadi ini bentuk yang kita tuliskan kalau titik A, maka bayangannya ini. Nah, ini kalau kita gambarkan dari satu bentuk ini bahwa menentukan, maka ini memang kalau mengerjakan boleh seperti ini. Kemudian bagaimana ketika kita mentransformasikan atau merotasikan sebuah garis? Nah, ini memang butuh ketelitian dan kehati-hatian di sini di dalam satu menuliskan.
pertama yang kita lihat di sini, jadi pada satu bentuk K itu X 2X plus Y sama dengan 0. Jadi ini K. Ya. Kemudian kalau rotasi RP,60 tadi rumusnya adalah ini. Ini kita sudah dapatkan. Maka ketika kita mau mengerjakan ini, kita gunakan inverse-nya. Jadi inverse dari RP 60 derajat, maka pertama, mungkin saudara boleh mengubah dengan mengalihkan matrik ini. Kemudian menyelesaikan secara ini substitusi atau eliminasi. Tapi kadang kalau kita bekerja dengan matrik, maka lebih mudah menggunakan inverse-nya. Jadi kalau ini kita kalikan inverse-nya berarti I dari kiri, maka ini kita kalikan inverse-nya. Maka di sini yang luas kanan sudah secara eksplisit XY. Berarti artinya ketika kita mengalihkan dengan inverse-nya, berarti sudah menggunakan ini. Nah, berarti ini inverse dari matrik ini, berarti seper AD min BC, berarti kan seper dalam menyebutnya itu seperempat min 3/4, AD min 3/4 berarti 1/1. Ya, berarti nanti kan yang kita tuliskan ini, maka D min B min CA. Berarti di sini yang kita tuliskan adalah bentuknya ini. Nah, berarti X min 2, Y min 2, maka kita dapatkan ini. Nah, berarti kita kalikan, ketemu nilai X-nya itu ini, kemudian Y-nya kita dapatkan ini. Berarti ini secara ini. Nah, kemudian kita tinggal meneruskan bahwa di dalam satu proses ini, kembalikan pada bentuk ini. Kan kalau X ini, Y ini, K itu 2X plus Y, maka kalau bayangannya itu K aksen, ya, maka kita tinggal menggantikan 2 kali X, X-nya diganti dengan ini. Y-nya diganti plus Y itu berarti Y-nya diganti ini. Nah, berarti kita kelompokkan 1 min setengah akar 3, jadi ini kan 1, kemudian yang dari sini kan negatif setengah akar 3, berarti 1 min setengah akar 3 X aksen ditambah di sini adalah akar 3, yang belakang itu kan setengah, berarti akar 3 plus setengah Y aksen, kemudian di sini konstantanya ini 2 min 2 akar 3, di sini 1 plus akar 3, berarti kan kita dapatkan 3 dan 2 plus 1 negatif 2 akar 3 min akar 3 plus akar 3 dari min akar ini min akar 3 sama dengan 0. Nah, ini berarti di dalam satu soal ini, maka pertama di dalam menyelesaikan persis sama dengan cara yang sebelumnya pada pencerminan, pada translasi, pada setengah putaran. Ya, jadi ini bentuknya ini. Seringkali ketika nanti kita gunakan matrik, mungkin ketika menyelesaikan dengan bentuk aljabar persamaan linear, ya itu boleh saja ke arah sana. Oke, ini satu ilustrasi tadi. Nah, kemudian ketika kita kembalikan pada ini tadi, ya. Jadi ketika dalam soal ini, berarti artinya bahwa ketika pusatnya ini P dan sudutnya itu 60. Sehingga nanti ketika ini sudutnya negatif, tentunya kita gantikan dengan tadi sudutnya negatif. Sehingga nanti nilainya kalau cos A, cos negatif A itu sama dengan cos A, sin negatif B sama dengan negatif sin B, dan seterusnya. Itu mungkin kalau bentuk seperti itu saya pikir sudah menjadi materi fakta atau prasyarat. Oke ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalkan diberikan satu ini rumus, ya, kemudian diberikan satu rumus, bagaimana ketika kita melihat apakah rumus ini merupakan satu rumus sebuah rotasi atau bukan? Nah, pertama yang kita lihat, kalau ini dinyatakan dalam matrik, maka matriknya itu kan kalau kita tuliskan di sini, aksen kan sama dengan di sini 3/5
ini 4/5, kemudian negatif 4/5, tambah 1 negatif 1. Nah, ketika yang kita tuliskan dalam bentuk ini, ketika dinyatakan dalam cos alfa min sin alfa, alfa. Ini kan kalau AD min BC itu adalah 1. Maka kalau ini kita lihat 3/5 kali 3/5 berarti 9/25. Kemudian min berarti dikurangi itu berarti 16 plus 16/25 berarti sama dengan 25/25. Berarti kalau didapatkan cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa itu sama dengan 1. Maka di sini ketika ada rumus kemudian perkalian berat ini diagonal utamanya dijumlahkan itu 1, maka ini menjadi satu rumus rotasi. Ya, jadi ciri pertama itu. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kita menentukan titik pusatnya? Ya, menentukan titik pusatnya. Maka ketika misalkan kita mengingat pada materi sebelumnya bahwa ketika ada R A, alfa, maka kan ketika A itu ya, jadi A-nya kan kita R A, alfa, kemudian ada satu titik. Ini kan bahwa ketika P itu sama dengan A, berarti kan itu titik tetap. Jadi kalau P itu sama dengan A itu menjadi titik tetap. Nah, bagaimana kita menentukan pusatnya? Jadi artinya di sini kita menganggap misalkan pusatnya itu XY, maka menjadi titik tetap. Artinya kalau menentukan titik pusat dari ini bentuknya adalah ketika nanti kita dapatkan X aksen, Y aksen itu sama dengan Y. Jadi pusat. Artinya pusat rotasi itu tidak berubah, jadi titik invarian. Nah, ketika menjadi titik invarian, berarti nanti kan artinya di sini ada persamaan ini kalau diturunkan nanti bentuknya kan XY. Ini yang sama dengan 1/5 ini kan dengan 3, 4, negatif 4. Ini XY. Negatif 1. Berarti artinya kan kita ingin mendapatkan nilai XY dari sini. Nah, otomatis nanti ketika kita mendapatkan itu, kalau seperti ini ya kita kalikan karena ini XY, berarti X. Atau kalau kalikan 5, berarti nanti ini 5X. Sama dengan, ini tinggal 3X. Ini di sini, habis ya. 3X di sini plus 4Y. Ya. Kemudian ditambah 1. Jadi kan ini. Kemudian yang bawah berarti nanti 5Y sama dengan di sini ini negatif 4X, kemudian ditambah 3Y. Berarti dengan menentukan nilai X dan Y dari sini kita dapatkan pusat. Satu aja kita selesaikan, nanti ordinatnya dari sendiri. Ini menjadi 2X min 4Y. Kalau tadi ini kita tuliskan, berarti bentuknya 2X min 4Y kan sama dengan 1. Yang ini berarti nanti ketika kita tuliskan 5Y, ini 4X, berarti negatif 4X plus 2Y sama dengan negatif 1. Oh sorry, kalau ini kalikan 5 maka ini 5, sorry, ini berarti 5, ini negatif 5. Salah tadi, ini 5. Oke,
Oke ya, karena kita kalikan 5. Nah, kemudian ini seperti biasa kan, ini kalikan 2, ini kalikan 1, ini kalikan 2. Maka akan kita hilangkan eliminir Y. Maka kalau ini kalikan 2, ini 8. Kemudian kalau ini kalikan 2 kan 4 ya. Jadi nanti kita tinggal mendapatkan nilainya sekian. Bentuk yang kita dapatkan, ini tadi plus ya, plus 4x. Kemudian ini plus 2y. Nah, berarti kalau kalikan 2, berarti 8. 8 plus 2, 10. Negatif 4 plus 4y, berarti 0. Sama dengan negatif 10 ditambah 5, berarti negatif 5. X-nya negatif. Berarti salah satu absis dari pusatnya ini kita dapatkan negatif setengah. Kemudian kalau negatif setengah dimasukkan pada persamaan ini, berarti kan 1 di sini 4. Benar nggak? Ini negatif setengah. Ya, jadi negatif setengah. Kemudian kita masukkan nanti ke, misalkan bentuknya 2x min 4y sama dengan 5. Atau yang bawah 4x plus 2y sama dengan negatif 5. Jadi nanti kalau kita masukkan, misalkan yang masukkan di sini itu kan kita dapatkan negatif 2 ya, nanti ke sana ya, nanti kita tambahkan rasanya itu. Kita tinggal inputkan itu. Oke, sampai ini ada pertanyaan dulu, silahkan kalau ada dari bentuk ini. Ada? Halo? Nggak ada? Nggak ada ya? Tidak kemut ya? Kemut kayaknya. Oke, ada pertanyaan mungkin? Nggak ada? Belum, Pak. Belum. Kalau tidak ada, mungkin berikutnya di sini yang kita tuliskan, nanti tolong misalkan bentuk ini. Nah, kita ilustrasikan bentuk ini, misalkan diketahui RP,60 derajat dengan P itu 2,3. Tentukan persamaan garis S dan T, sehingga MT dilanjutkan MS itu RP,60. Nah, di sini yang kita lihat itu nanti ketika menurut teorema, di teoremanya, sehingga nanti ketika kita mengerjakan ini, ketika kita tidak menggunakan teorema, maka pernyataan ini menjadi berkembang yang agak luas dan batasannya kadang kalau kita nggak putuskan maka menjadi tidak ada solusi di situ. Tapi kalau misalkan kita menggunakan satu teorema, mungkin kita mengatakan bahwa ini bisa dilakukan dengan mudah. Teoremanya menerangkan kan gini, ketika dua garis ini kan berlaku kalau P itu adalah titik potong S, dan sudut S itu setengah theta, berarti sama dengan 30. Berarti nanti ketika mengerjakan soal ini, berarti artinya di sini bahwa garis S dan T itu akan melalui P. Nah, kalau misalkan satunya itu T itu bergradien M, itu kan kita tuliskan Y sama dengan Y min 3 sama dengan kali X min 2. Berarti nanti yang T itu persamaannya apa? Nah, berarti artinya kalau ini kita kembalikan ke sudut dua garis, sehingga nanti gunakan tangan min A 1 plus MT Nggak kelihatan, Pak. S. Plus ya, kebalik ya. Benar. Ini plus, ini 1 min ya, kebalik. Ini pulpennya yang nggak kelihatan. Jadi sebentar. Ya. Jadi nanti kembali ke bentuk yang ini. Jadi nanti ketika ini adalah sudut dua garis, ya. Jadi yang kita tuliskan di sini adalah ketika ini alfa, ini beta, maka yang sudut di sini yang kita tuliskan itu adalah bentuknya beta min alfa. Ya. Jadi ini
Kalau ditarik sejajar itu kan jadi nanti bentuknya adalah ini. Ya. Sehingga nanti ketika tangan ini theta atau tangan gamma itu sudut itu mutlak MT karena jumlah atau ini yang kita lihat ketika ini alfa ini beta, maka yang kita lihat kan sudut yang ini kan sama ketika kita menarik yang beta ini. Berarti yang kita dapatkan di sini kan sebenarnya kan sudutnya adalah ini beta min alfa. Nah, beta min alfa. Berarti sebenarnya kan kalau gamma itu tangan gamma sama dengan tangan beta min alfa. Kalau tangan beta min alfa itu berarti tangan beta min tangan alfa per 1 plus 1 plus tan alfa tan gitu beta. ya. Ya, berarti artinya di sini ketika kita menentukan satu formula, maka ketika nanti lupa kembalikan ke bentuk ini. Jadi nanti kalau ini semuanya ini beta, kemudian ini alfa, berarti sudut gamma itu adalah alfa beta min alfa. Nah, berarti kalau tangan itu tangan beta min alfa. Nah, berarti rumusnya mungkin perlu diingat pada bentuk yang lalu. Ya, jadi mengembalikan itu berarti nanti ketika kita lupa rumus, maka kembalikan ke sudut yang dibentuk ini. Ya. Sehingga nanti ketika MS itu diketahui dulu M, maka nanti nyatakan di sini MT itu dalam M. Ya, sehingga nanti katakanlah ketika MS itu 1, nanti MT itu kan menyatakan terkait dengan itu. Nah, ini kalau bentuknya umum, ya, umum, maka nyatakan kalau itu dalam M, ya, jadi nanti MT-nya dalam M. Ya, mungkin hanya mengingat pertama dari sudut yang kita tuliskan ini. Ini sudut pada geometri analitika datar, itu di kelas semester kemarin ya, barusan. Ya. Oke, ini waktunya habis. Saya tutup dulu, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kalau nggak ada, saya ilustrasi satu, mungkin nanti kita akhiri dulu. Tulisannya nggak jelas Pak dari tadi. Oh nggak jelas? Oh iya. Tulisannya. Oh iya, saya tutup dulu.